Toshiba, Toshiba, Toshinba, Toshiba, Toshiba, Toshinba, oh Samsung, Motorola, Yamaha, Yamaha, Yamimha, Yamaha, Yamaha, Yamimha, oh Sony, Sony ereksi. Sarai roti. Oke. Tepuk tangan. Kita sudah kedatangan Kang Haji Egy. Terima kasih Kang sudah Siap. mau datang ke Langgam nih Kang, mau main ke Langgam. Saya terima kasih juga udah ini diundang ke sini. Kita udah lama kan nggak ketemu ya Kang ya? Iya karena sibuk di Rusia, kebetulan ada kerjaan di sana. Bulan kemarin baru pulang dari Vietnam kan? Iya itu untuk Konser Kang. studi banding. Studi banding dalam rangka studi banding apa? Ada Vietnam trip. Nah, ini mah Vietnam trip gitu kan. Wah asik banget nih kawan-kawan. Kita kedatangan Kang Haji Egy di Siap. Siniar Langgam Pustaka kali ini. Kang kita pertama kenal tuh tahun 2018 nya Kang ya. Di acara yang bedah buku tuh. Iya. Bedah buku adalah penulisnya. Udah jarang di Tasik sekarang mah. Iya penulisnya ini. Jadi saya kebetulan merespon puisinya Agus, judulnya apa Jakarta kalau nggak salah ya? Iya. Itu sudah saya upload juga di YouTube saya pribadi. itu ya saya merespon si puisi itu ya. Sama Kang Almilahnya. Ya sama Kang Pak Saiful Milah itu. Kang, mau basa-basi dulu atau mau langsung to the point Kang? Langsung basa-basi aja ya. Oh langsung basa-basi ya? Langsung basa-basi aja. Kang Egy sehat? Sehat tapi banyak uang gitu. Masalah ya, banyak duitnya. Bahaya soalnya banyak uang teh. Ke mental soalnya. Bingung buang uang kemana, buat apa gitu. Terlalu banyak kan gitu. Gak habis. Soalnya beban, uang itu beban. Beban apa Kang? Ya itu karena takut ada yang ini misalkan saya pengen ngasih gitu ta. Beban sebetulnya. Takut sombong. Gitu. Bener sih. Jadi lebih baik mah ya jangan terlalu banyak uang, malah standarnya gitu pas butuh aya lah gitu ya. Iya bener. Kang lagu yang tadi judulnya teh Makhrijul Huruf. Wow. Kang kan kalau denger musik-musik Kang Egy dan lagu-lagu Kang Egy tuh semuanya out of the box, mind blowing, plot twist dan sebagainya Kang. Luar biasa, membahana cetar luar biasa gitu Kang. Kumaha Kang eta proses kreatifnya sampai bisa naik ke tahap sufi seperti itu? Karena lingkungan sih. Ada lingkungan teman-teman saya yang kacau gitu ya. Dulu tuh ada orang Madura namanya Ayi. Terus ada orang Bandung Mang Enceng namanya. Nama si Toba orang Subang. Nah, saya kebetulan kuliah di Jogja dulu teh. Nah, ketika di warung kopi, kita suka bikin lagu mendadak gitu. Nah, termasuk lagu itu saya bikin bersama teman-temanku yang itu. Teman nongkrongan gitu kan ya? Teman nongkrong. Adapun kalau untuk bukan filsafat ya, spirit itu lebih ke metode sebetulnya, metode saya. Dan itu sudah digunakan sama Waamang katanya. Kata Waamang itu, Waamang Bolon. Katanya sudah digunakan lagu itu di TK untuk digunakan Makhrijul Huruf lagu itu teh. Lagu itu teh dipakai di TK. Iya. Dan itu menurut saya itu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya karena nggak apa-apa lah nggak didengerin sama se-Indonesia ya, minimal sama anak-anak TK dengerin itu. Kebanggaan buat saya sebetulnya. Udah sampai ke anak TK kan nggak mudah Kang ya. Kan harus seleksi batur mau kudu seleksi lagu iya senajan budak TK. Kelompok umur segini lagu ini, kelompok umur segini lagu ini. Kang Egy masuk berarti lagunya ke anak-anak TK. Mungkin karena apa ya? Lagunya mungkin untuk dikonsumsi sama anak TK. Kalau sama orang dewasa kayak gimana gitu. Kang dulu kuliah jurusan apa? Sastra nuklir saya. Aduh.
bikin apa puisi tentang meledakan kota. Uranium dan atom gitulah pokoknya gitu. Tentang uranium. Uranium ada di Jogja ya dulu ya, udah ada ya uranium. Ada. Setahu saya kan di Papua uranium. Ada, itu dibikin kecampuran kopi supaya kadar busa kopi itu lebih banyak, katanya pakai uranium. Oh, Vietnam drip tuh pakai uranium. Vietnam trip. Sastra nuklir anjing. Sastra nuklir jurusan saya ini. Lulus tapi kan sastra nuklir. Enggak, keburu bikin nuklirnya keburu duluan gitu. Karena saya lebih fokus ke musik sebetulnya. Jadi jangan sampai kuliah itu mengganggu ke hobi. Betul, jangan sampai hobi terganggu oleh kuliah Nah, ya. itu. Musik dulu, hobi dulu baru kuliah. Iya. Kalau dulu mungkin saya berpikir musik itu hobi, kalau sekarang lebih ke apa ya? Bukan profesi, lebih ke jalan hidup mungkin. Way of life. Yang saya dengar kabar kan katanya lagu Akang udah yang dibikin sama Akang udah sampai 34.128 lagu. Enggak sebanyak itu, cuma 435 lah. 435. Itu baru Selesai semua. Enggak, belum. Oh, belum. Baru ada di awal-awal. Di awal-awal. Tapi yang ada di apa? Yang platform ya berapa? Sedikit kalau yang diupload mah. Banyak Kang. Dikit. Banyak. Apa aja? Itu yang tadi Vietnam Trip. Yang lagu puisi Rusia. Oh ya. Itu lagu Kang ya? Lagu kan? Musikalisasi sebetulnya. Musikalisasi. Iya ya. Musikalisasi. Iya, musikalisasi itu. Kan kadang kita ini juga tentang musikalisasi. Ya kan Akang mendalami itu juga kan apa? Kesusastraan Rusia kan? Saya suka. Berhubungan baik sama kedutaan Rusia berarti. Kelihatan dari ideologis itu mah bahaya kalau disampaikan teh. Takut nyampe ke sana lah gitu. Tapi asik saya dengan Rusia itu asik. Pertama dari logatnya, terus musik-musik folksnya ya, musik-musik jadulnya itu unik-unik juga. Keren Kang ya. Keren. Jadi bahan itu juga apa? Panutan dalam bermusik. Genre-genre musiknya. Mungkin lebih ke influence ya. Kalau aliran mah gitu ya, kalau aliran musik saya mah ya aliran sesat, jadi kadang orang lain itu aliran naon sih gitu, tapi kan orang tidak apa gitu, non Fox ataupun apa sekarang yang indie gitu ya. Saya emang enggak gitu, ya aliran sesat aja lah gitu, pasti tanya terkait aliran lo. Kalau Kang Egi sendiri asli mana sih Kang? Berat ini tuh. Ulah sampai ngejawab asli bumi. Bukan, campuran saya mah. Campuran mana kan? Blaster saya mah. Di mana? Ayah Australia. Ibu itu Filipin. Di Hanoi. Caranya bisa sampai ke Indonesia? Imigran kayaknya. Imigran gelap. Hanoi tadi Vietnam, orang kerek mikir Hanoi itu Vietnam. Filipin. Ibu Filipin, ayah Australia. Tapi istri kulitnya jadi gitu. Istri masih Tasik. Istri asli Tasik. Jadi berarti getih namanya getih Tasik kan? Alhamdulillah Tasik, KTP juga sudah Tasik. Masih? Agama sudah baru kemarin sih udah Islam. Alhamdulillah. Gak lanjutkan tapi bingung agama. Istri Tasik Kang ya? Si Tasik. Betul. Anak Kang? Anaknya baru satu. Dulu tuh saya sempat satu partner sama istri Akang tuh di SMK 2. Zaman saya masih kuliah tuh PLP, terus ketemu sama istri Akang, terus ngobrol sama Akang tuh kan. Istri saya kan didinya di SMK 2. Akhirnya kenal lah sama istri. Akang perjalanan cinta bisa sampai bertemu dengan sang pujaan hati. Waktu kuliah sebetulnya di Jogja. Istri saya udah beres kuliah, tapi saya aktif mengisi musik rohani di warung kopi itu ya. Iya. Terus adalah namanya itu perkumpulan anak Tasik ya. Ada perkumpulan anak Tasik se-Yogyakarta dulu itu. Nah akhirnya saya diundang sama teman-teman untuk mengisi musik. Habis itu ya saya manggung lah di sana. Terus kemudian saya kasih lah Instagram saya gitu. Akhirnya mungkin ada teman-teman yang follow saya follow back gitu. Ya pertemuannya dari sana sebetulnya awalnya. Kuliah berarti di sana juga istri? Istri di sana juga. Di Jogja juga. Di Jogja. Alhamdulillah berarti sampai
Jodoh. Ya, berkah. Berkah. Boleh sambil minum ini? Boleh atuh Kang. Tah gelas aja. Duh, mantap kieu ya. Gaya. Kang, Siap. bayar pajak tuh ya. Wajib itu. Kumaha Kang? Suka dipotong mungkin ya atau saya belum pernah nih tapi bikin NPWP mah udah. Iya Kang, saya juga bikin NPWP dari tahun 2015. Perlu lulus sekolah dulu kebutuhan mau kerja, terus bikin NPWP. Tapi alhamdulillah ternyata sampai sekarang 2023 belum pernah sama sekali. Ya lu saya gitu merasa gimana gitu, merasa bersalah. Tapi aman Kang, orang lamun teu bayar pajak. Menurut sudut pandang filosofis Akang. Ya sebetulnya negara yang makmur itu justru bukan warganya yang membayar pajak, justru digaji semuanya sama pemerintah. Kalau suka main game ini apa ya namanya ya, yang klasik itu, yang perang klasik apa ya, yang Arab gitu ya, antara Arab King of Lionheart sama Saladin. Iya, gimana? Jadi kita di game itu bisa bikin pengaturan bahwa si negara itu bukan ngambil pajak tapi bayar warga negara. Disejahterakan. Itu negara yang sejahtera itu seperti itu. Sejahtera secara materi, segala apa dari sumber daya alam, segala macam. Berarti orang teh tidak sejahtera dong berarti Kang? Tidak sejahtera, buktinya kita masih bayar pajak. Eta teh bisa disebut upeti itu Kang, dari rakyat untuk negaranya. Betul. Kan siga zaman baheula kan bayar upeti. Betul, sebetulnya upeti lebih halusnya pajak. Ada negara lain di Rusia, Akang yang selama 28 tahun menyelami kehidupan di Rusia gimana Kang? Ada bayar pajak? Ada bayar pajak, Ada dan lebih mahal daripada di sini. Oh, sama berarti sama itunya sama kita ya. Sama. Karena Rusia yang sekarang kan beda sama USSR kan. Iya. Itu juga kan topi katanya dulu dikasih sama Menteri Pertahanan Rusia. Ini tuh saya dapat hadiah dari Pak Bode. Asli Dari Pak Bode Riswandi ya. Dirampas nih Pak Bode. Katanya, "Ji sini." Siap, kumaha? Ih, singkana cenah naon topina halus. Pas saya pakai jadi halus tuh. Karena ini sebuah kebanggaan, saya pakai Jumatan pakai kopiah ini, pakai topi ini. Keren Kang. Tapi imamnya kasihan suka senyum. Si ngegurut tuh udah jero hatena Assalamualaikum teh. Assalamualaikumnya imam nanti tak. Saya ada di sebelah kanan langsung seri kopiah gitu. Anjing jamaah naon cenah ieu. Asal jadi Kazakhstan gitu, Uzbekistan. Negara yang hampir Eropa gitu ya Kang ya. Aduh mantap ya Kang ya. Negara Kaukasian. Kang sekarang sibuk apa berarti Kang? Selain mendalami geopolitik Rusia Ukraina. Lebih nulis, saya masih belajar nulis lagi. Nulis buat buku ya, terus musik mah gitulah, nggak terlalu serius karena saya pikir itu mah sudah keseharian saya, jadi kewajiban saya. Kang, setiap ada acara di Tasik nih, yang sepengalaman saya setiap ada acara di Tasik, acara musik pasti line up yang paling ditunggu-tunggu teh Kang Egy salah satu nanti. Kenapa? Ya itu mind blowingnya itu Kang yang dicita-citakan, yang diharap-harapkan oleh pendengar teh. Karena saya berpikir gini, orang lain bisa membuat musik yang bagus. Nah saya mau bagaimana caranya membuat musik yang jelek gitu. Yang beda mungkin Kang ya. Yang beda. Jadi supaya orang dari tempat itu teh minimal ke bawah sampai ke rumah gitu. Tapi kalau hudang sarete atau mau tidur pun dia ingat, anjir. Naon sih ngomong ke naon itu jelas. Naon sih? Ya minimal itu gitu. Ya. Si Kang Egy itu berarti ngalagu naon ieu teh kok keinget wae na otak saya. Berarti tujuan saya sudah tercapai. Tercapai bener Kang. Barudak langka mah pendengar setia Kang Egy pokoknya mah. Alhamdulillah berkah. Laguna naon pokoknya Kang Egy masuk ke barudak langka mah Kang. Selain bermusik Kang, apa lagi? Ngurus anak paling saya suka ngurus anak teh. Nambah lagi kan berarti sebentar lagi katanya. Belum. Saya lebih fokus ini dulu lah, satu dulu. Nah. Maksudnya senangnya itu apa ya? Ada lagunya siapa ya? Slipping My Fingers, Time apa ya? Jadi saya tidak bisa mengendalikan waktu.
Padahal baru kemarin gitu merasa teh baru kemarin lahiran itu ya, atau baru kemarin dia masih bayi. Sekarang seberapa tahun Kang ini teh? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus si proses itu teh saya berkaca ke diri sendiri juga. Ya kita tidak bisa mengendalikan waktu itu. Waktu itu memang makhluk Tuhan yang tidak bisa kita kuasai. Paling misteriusnya Kang ya. Ya betul. Misterius. Kang, kayak ngobrol, nanya ya Kang. Nanya. Selaku yang sudah lebih dulu, perbedaan ketika masih melajang gitu kita melajang. Kemudian dihadapkan sebentar lagi misalnya punya pasangan nikah ya. gitu. Nah, Kang nupang beratna gitu cek Kang Egi. Kang Egi kan salah satu guru saya ya, luar biasa. Kumaha Kang nupang ieu Kang? Saya mah sama pasti aya beda anak mungkin sama. Perbedaan mah ke anak sih tapi kalau saya sama istri dari awal pacaran itu komitmennya ya kita saling percaya, kita saling menjaga aja gitu. Istri saya itu nggak ribet dari pacaran pun. Iya sih, benar kelihatan ya Kang. Bisa kalau sekarang kan ada orang-orang bukan toksik penyakit mental. Ya, bukan penyakit mental. Jadi setiap hari harus laporan, harus video call. Istri saya enggak. Tapi bukan berarti saya bebas. Ya. Justru dengan diberi keleluasan itu saya bisa mempertanggungjawabkannya. Gitu. Berarti emang berdasarkan kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal. Kumaha lamun misalnya sepakat segala rupanya di awal. Suatu waktu kita dihadapkan dengan tidak bisa memilih kesepakatan eta. Komunikasi sih. Itu. Makanya ada jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi nuklir. Mungkin karena dianggap penting itu komunikasi ya. Padahal sebetulnya ya manusia itu makhluk yang bersosial, berkomunikasi. Kurang mah eueuh sih. Nah, ini diharapkeun nya tina komunikasinya. Padahal kalau terbangun mah enggak perlu dipelajari lagi gitu sih. Tapi ilmu komunikasi jadi salah satu jurusan pang diminatin Kang di Indonesia. Betul. Berarti sesulit itu orang berkomunikasi sih gananya. Betul. Itu PR sih kan namanya. Di sehari-hari Kang kumaha Kang? Kang Egi kan terkenal orang yang humble, ramah, kayak itu dia masuk. Sok aya teh Kang horeamna Kang. Capek dah bener. Ketika ditagih hutang mah enggak ramah euy saya. Iya sih benar. Kadang kabur gitu. Nah, Kang sok aya istilahnya kieu Kang ya. Orang lembur mah ramah-ramah. Orang Indonesia lah orang lembur. Orang Indonesia mah senang ramah-ramah. Nanti murah senyum dan sebagainya. Sih marahnya can apaleun mun orang Indonesia ditagih hutang berarti. Galaknya sih aku mah. Lebih galak kelihatan macan. Kondisional itu umurnya. Kondisional benar. Kayak kopi habis. Ayo mah masih ada? Masih ada. Aman. Ini makasih nih, kopi langgam ini. Wih, gelasnya gitu. Nah aja yang spesial for Kang Egi. Ini ada nggak di Shopee atau apa itu dijual? Spesial kalau mau pesan Mercedes mobil, Mercedes langgam, pesan di website langgam bisa Kang? Oh ada di website. Bisa, kita segala bisa Kang. Berarti buku juga ya langgam itu buku terus merchandise, wedding kan sekarang kita garap aja semua lah yang jadi duit. Wedding Kang, wedding organizer WO bisa hubungi LJM Project. Mau nulis hubungi Langgam Institute. Oh iya. Mau nerbitkan buku hubungi Langgam Pustaka Penerbit. Jika negara aja marukan kan kita sudah terlalu bising hidup di negara ini sebenarnya kita menciptakan negara sendiri. Tapi bahaya itu menciptakan negara sendiri. Bukan saya cobinis ya. Maksudnya ya miniatur latihan bernegara gitu kan. Kang ngobrol serius Kang. Siap. Masalah anu kamari Kang. Anu bermula dari penganiayaan terhadap salah satu anak dan setelah itu terbongkarlah sebuah skandal besar di Kementerian Keuangan kita. Nah, kitu wahenya di urang polana harus viral dulu. Terus ada masalah dulu baru. Apakah serapuh itu sistem di urang? Kayaknya harus dibikin sistem kayak gitu bagus kayaknya gitu. Kumaha? Sistem hukumnya sistem hukum viral. Tapi lama-lama Kang lamun kitu saya teh ketakutan Kang ya. Ketakutan bahwa keadilan teh berada di suara rakyat gitu tah. Kan bagus keadilan. Maksudnya takutnya jadi kehilanganannya.
kehilangannya benar-benar sistem nu kurang selama dibangun teh kalah oleh suara rakyat yang sebenarnya kan yang kalau suara rakyat mah viral dulu semua baru ikutan memilih yang paling banyak itu yang benar. Gitu kan, takut tamun cekang kumaha. Ya, menurut saya mah ya hukum itu sifatnya dinamis. Hukum. Kalau misalkan hukum sudah seperti itu, ya kan orang-orang hukum lebih ngerti lah. Iya. Ya misalkan harus bisa membaca pasar. Oh, ternyata hukum sekarang itu lebih diutamakan viral. Ya udah bikin misalkan aturan-aturannya biar viral seperti apa, terus bantuan hukumnya seperti apa. Mewadahi tanya Kang ya. Sistemna kalau sistem yang sudah ada sulit misalnya teh, ya pakai sistem eta. Gitu Bang. Iya gitulah. Intinya saya bukan orang hukum ya. Sama sih saya gitu. Jadi kurang mengerti. Cuma saya berkaca teh aneh gitu memang pas kasus Sambo atau kasus kemarin kalau tidak ada dukungan dari netizen itu tidak mungkin bisa terungkap ya Kang ya. Sampai kan sekarang kasusnya malah belum selesai ya Kang ya. Iya. Ngeri itu Kang. Yang Sambo itu apa yang mana yang Teddy Minahasa itu? Yang Teddy Minahasa itu. Iya. Bukan Teddy Minahasa apa? Iya yang Dirjen Pajak itu ya. Yang pajak itu. Belum tahu, saya nggak update ke sana, saya sibuk sama anak. Memang ayah cinta keluarga ya. Tapi Kang, kan media masif banget gitu Kang ya. Ya. Hari ini kan media edan-edanan gitu masif. Bisa berita yang tadinya buruk misalnya di mata masyarakat dengan media yang terpecah bisa jadi berbalik kan? Bisa jadi berbalik itu jadi malah pro misalnya terhadap satu skandal. Tah, Akang kan akhirnya orang tua ya. Jadi orang tua. Kumaha Kang mengarahkan anak yang sudah mulai mungkin 2,5 tahun 3 tahun kan udah mulai karena HP, karena teknologi, terus beranjak dewasa nanti karena berita nukar itu. Tah, peran orang tua kumaha Kang? Pertama saya itu sampai sekarang nggak ngasih gadget ke anak. Iya. Alasannya kurang Kang. Pertama karena HP-nya jelek kalau bagus mah kayaknya aku kasih. Iya sih benar. Ya pertama merenangnya literasi media itu ya yang diperlukannya. Ya. Maksudnya literasi itu merenang harus bisa memilah-milih mana media nu benar-benar jurnalisme atau apa ya sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis. Dan bisa dibedakan misalkan website atau media yang bombastis itu bisa kelihatan dari judul-judulnya sebetulnya. Viral. Ini itu sudah kelihatan sebetulnya mana pisannya clickbait banget kan. Nah, itu literasi media itu sangat perlu itu diantaranya. Bisa membedakan itu. Jadi minimal bisa kasaring oke lah menurutnya Kang ya. Bisa kasaring ke orang tua. Ya bisa tersaring. Jadi kita transformasi informasi pun karena kita membacanya yang benar, ya kita sampaikan pun yang benar gitu. Iya, benar sih. Ngeri sih Kang kalau lihat globalisasi media tuh hari ini kan bisa mengatur sudut pandang seseorang kan? Ya. Bisa mengarahkan sudut pandang seseorang. Itu benar. Apa namanya itu? Buzzer ya, bukan buzzer. Buzzer. Buzzer mah ya titikan terus nanti Kang titik kom logona warna hidung jeung ungu. Buzzer ya. Buzzer. Ya itu fungsinya buzzer tuh. Ada temen tuh punya akun Facebook. Wow. Sampai berapa itu? Sampai 40 akun Facebook. Akun Facebooknya 40 Bang. Iya, itu bikin halaman. Saya lihatin itu lagi bikin apa orang itu. Ternyata si orang itu bisa menggiring opini. Karena dengan follower si satu akun sudah mencapai 200.000 followers nih. Sedangkan dia punya 40. 40 misalnya kali 200 ya. Kali 200 berapa? Jutaan kan. 8 juta pengikut. Dia ngasih informasi atau share berita dengan berita palsu itu sangat bisa mempengaruhi. Bener. Itu fungsinya buzzer itu seperti itu. Menggiring opini. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. 8 juta itu Kang. Iya. Ya kalau dilihat rata-rata ya 200.000 lah misalnya. Itu efektif Kang.
itu pasti sangat efektif. Dan sama halnya seperti lagu sebetulnya. Lagu itu bukan enak didengar sebetulnya, tapi karena sering mendengar aja. Iya, jadi secara nggak langsung terus aja tertanam ke otak kita kan. Misalnya lagu apa gitu, karena sering misalkan di TikTok atau Instagram, asa sering wae kan dengan lagu itu, jadi ngeunah gitu. Sebetulnya biasa wae gitu, tapi karena sering masuk itu ke otak kita jadi tersimpan. Bener-bener. Rencana terbaru Kang di musik apa lagi? Pengen konser sama Semut. Iya bener. Saya tuh sudah lama mendengar informasi ini sebenarnya, tapi pura-pura tak apal kayaknya. Akang teh mau mengadakan konser sana, asik. Sekarang sekalian dibahas. Pengen, saya teh rencana pengen konser, tapi saya menganut ini, yang si August Ras teh kan pernah nonton nggak? Kumaha. Jadi saya pengen konser, tapi si instrumen musiknya teh alam gitu. Misalkan suara adan, suara jangkrik, tapi saya konser gitu. Tanpa alat musik yang konvensional misalnya. Karena menurut August Ras itu gini, the music is all around us, all we have to do is listen. Musik itu ada di sekitar kita, yang perlu kita lakukan adalah mendengar. Jadi kebanyakan dari kita itu ingin jadi pemain musik. Iya. Tapi kekurangan mendengar. Quote of the day. Serius. Ya berkah adan sih kan nawakan biji lah. Berkah adan. Bukannya udah nyewa GBK kemarin kan habis Blackpink akan konser. Itu mah cuma tes drive buat balap ya. Saya mau lihat GBK udah jadi yang balap. Tapi kan eta Blackpink kemarin jadi masalah deui Kang. Iya, itu terkait rumput-rumputnya. Iya. Terus cekcok sama PSSI, Persija Persib batal digelar. Agus mengikuti bola gitu? Enggak mengikuti, kalau nonton mah. Ya, nonton gitu. Nonton. Nggak suka teh bola diikuti sama saya. Enggak. Nonton. Nah, Kang klub MU-nya. Arsenal saya. The Gunners saya. Kunaon Kang? Pertama dari logonya itu meriam. Mengerikan. Terus warna merahnya itu sama seperti Indonesia sebetulnya, merah putih. Karena meriam nah, tapi Indonesia warna ungu. Mungkin bisa pakai dorlok ya. Tahu kan dorlok, colok. Budil zaman baheula ya. Tapi serius Kang, kenapa Arsenal Kang? Arsenal itu karena saya orang pendidikan ya. Jadi menurut saya olahraga itu bukan persoalan kalah menang atau juara. Betul. Tapi lebih ke pendidikan. Coba lihat aja yang jadi itu pasti kebanyakan dari didikan Arsenal. Tapi Arsenal itu jarang juara, itu karena mereka itu fokus ke pendidikan, fokus ke pembinaan. Timna akhirnya kan jadi salah satu tim di Liga Inggris dengan skuad termuda Kang ya. Iya betul. Rata-rata kan 25 tahun. Iya betul. Bandingkan misalnya dengan MU misalnya. Dengan MU. Saya MU Kang Mancunian kayak gitu. Mantap barusan mendengar Akang Arsenal. Wah, lain dulur. Karena ada Kang satu orang di Langgam. Dia Arsenal mati Kang, Arsenal gitu. Garis keras. Pokoknya kamarnya kebenaran MU eleh 7-0 ku Liverpool. Pejet Kang saya sapoe eta dibully habis-habisan. Sepakat sih saya juga. Sepakat. Kalau di Indonesia Kang Persib. Persetan Cita eta. Bener. Persatuan Sepak Bola Tasik Selatan. Tasik Selatan Kang ya? Saya ke Tasik Selatan Kang, Persetan ya. Tapi duka aya di Liga sabaraha. Tapi saya suka Arsenal itu awalnya dari PS sebetulnya. Jadi di PS itu saya dulu itu ada pasti di atasnya Robin van Persie ya. Terus ada Samir Nasri. Terus si backnya itu Piera bukan? Udah terlalu lama ya kalau Piera mah Kang ya? Piera. Ayahnya? Saya Piera. Atau Chelsea Piera mah ya? Arsenal Kang? Arsenal. Pokoknya saya mah awalnya suka itu dari PS, kemudian ke dunia nyata atau TV atau ini. Iya. Suka Arsenal tuh gitu. Aneh sih. Terkenal Kang, tapi kan Arsenal bener akhirnya terbukti percaya proses. Ya, gitu. Proses itu. Kayaknya itu bisa diterapkan oleh masyarakat kita terhadap pemerintah kita menurutnya, percaya proses. Ya betul, karena
proses itu wajib. Jadi mie instan pun tetap harus diproses. Benar. Meskipun dia instan, tetap berproses kan. Ada prosesnya ya. Setiap keyakinan ada kewajiban. Kayak gini, misalkan saya yakin saya bermusik nih. Kewajiban saya berarti bermusik. Dalam hal apapun itu. Misalkan Agus itu kan penyair nih, penulis. Ya, keyakinannya misalkan jadi penyair atau penulis. Kewajibannya ya adalah menulisnya. Data pilihannya itu. Setiap keyakinan pasti ada kewajiban. Bener Kang. Saya kalau lihat Kang Egy gitu ya di acara atau di mana, selalu terlihat Kang Egy menjalani hidup dengan menyenangkan gitu Kang. Terbukti hadir ke langgam ayeuna pura-pura. Dalam bahasa Jawa mah sawang sinawang. Sawang sinawang teh selalu berprasangka gitu, kabatur. Ya. Sesangkaan orang mah gitu. Prasangka kita sama orang, ternyata yang dijalani sama orang itu sendiri ya mungkin berbeda gitu. Wah, misalkan ini kaya raya dengan bawa mobil atau misalkan bahkan bawa rumah misalkan. Kalau jalan-jalan bawa rumah. Kos keong. Itu kan maksudnya mungkin si mobilnya habis rental atau mungkin cicilannya banyak. Akhirnya dia, tapi ketika bertemu ya dia melupakan itu, dia meninggalkan itu. Ketika ketemu sama teman misalkan, ya udah hilangkan itu. Problema ya kan ya. Ya. Sesangkaan lah. Benar. Tapi itu sih saya mah yakin emang Kang Egy punya filosofi sendiri menjalani hidup. Bagi-bagi itu Kang lah tipsnya. Menjalani hidup mah ya harus bangun pagi sih. Anjir. Ya bangun pagi tuh sebelum tidur kadang saya seharian ini melakukan apa, terus saya evaluasi, saya introspeksi. Wah kayaknya besok aku harus ngelakuin ini deh. Misalkan ngelakuin apa, tidur lagi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting rencana. Ya minimal sebelum tidur pun kita evaluasi seharian itu ya, dievaluasi. Terus kita tidur, terus pas bangun misalkan tunduk kene ya sare deui we da hasil evaluasi nanti tidur deui misalkan kita naon sare deui. Kang, aya deh. Saya teh di kamari setiap bintang tamu yang kesini teh mau ditanya hal ini tapi raga bae euy. Tapi Kang Egy mantap sih gana yang ngobrol ya. Kang pernah ieu teh mengalami satu peristiwa horor atau cerita horor? Pernah ya. Di mana Kang? Itu tepatnya di Karangnunggal. Anjir, kudu kidul wae atuh cenah. Itu terjadi tahun 2009. Waktu itu jam 5 sore sebetulnya. Ini bukan malam lah, jam 5 sore. Sareupna gitu. Dan saya waktu itu lagi, maaf ya ini lagi BAB. Tapi pakai pacilingan. Dan yang membuat saya horor adalah pacilingannya runtuh. Peristiwa lucu sih kan. Oh lucunya? Tapi bagi saya mah horor itu teh. Nah, kok bisa runtuh gitu tapi pas runtuh akangna karena balong milu berenang bersama si kuning. Eta nu horor. Beneran Kang tapi ngambang jeung si kuningna. Teu karasa sih. Jeung orang inget-ingetna itu. Lumayan ka uyup caina pesan cenah. Teu ya Kang. Horor asli ya, horor asli. Asli horor. Lain Kang pernah teh. Apa ya? Saya meyakini, mengimani bahwa hal gaib itu ada. Tapi saya belum pernah. Misalkan saya dari mana ya? Dari Jawa Timur pernah. Dari Jawa Timur itu jam 6 maghrib sampai Tasik itu misalkan jam 9 ya, 9 pagi itu naik motor sendirian. Saya pernah. Itu malam-malam. Tapi saya nggak pernah gitu. Aya naon gitu Bang? Nggak pernah. Misalkan ada pohon jati ya gelap gitu. Saya lewat di kawasan yang pohon jati gelap. Saya berharap ada yang horor tapi tidak ada. Nah, saya teh dianggap kujuring teh atau hoream atau saya merasa bahwa juring itu teman saya jadi saya tidak diganggu. Tapi kan bener Kang, karena nu diganggu teh cenahnya. Nu diganggu itu adalah orang-orang yang takut duluan terhadap kehadiran mereka. Jadi gara-gara itu diganggu. Betul.
Makanya siapapun sebetulnya harus jadi teman. Setan, preman, penjahat, ya kita harus jadikan teman. Karena kalau sudah dijadikan teman, mereka tidak akan mengganggu kita. Sebaturan jeung jaba hoream ngeureun si eta mah terasiun. Geus apal kartuna. Geus apal kartuna. Oh, sama sekali berarti kan? Enggak ada saya. Aman. Saya sering menantang saya mah. Ya mereka teh mungkin mungkin si eta mah cenah geuleuh. Aneh gitu ya. Di heurean ge kalau balik ke heurean. Serius saya mah enggak pernah. Dan nggak pernah takut juga gitu. Alhamdulillah. Atau mungkin saya lebih menakutkan daripada Ajuri. Bisa jadi atau dilakukan Vietnam trip segala apa. Aduh, seru nih obrolan Kang. Siap. Itu Kang, yang ada lagi satu hal terakhir mungkin nih. Oke. Yang mau saya tanyakan. Akang udah dari kapan sih kenal ke Langgam Kang? Kenal ke Langgam itu ya awalnya itu pas ketemu sama kamu. Pisan, eta ya, pisan kan? 2018. Terus jadi mulai sering. Yang pertama, oh ini penerbit India. Dulu kan ada apa ya? Ada pemilik apa misa-misa lah gitu ya dulu ya. Ada penerbit India gitu, ada penerbit Mayor. Nah kebetulan pas saya pulang ke Tasik, saya nyari sebetulnya ada nggak penerbit yang memang murni dari anak-anak muda. Terus menggarap apa buku secara serius. Dan ketika itu saya diundang ke acara itu ya, oh ini ya penerbit di Tasik ada anak muda. Dan Agus jadi apa penulisnya di itu. Nah setelah itu saya tertarik. Akhirnya saya ketemu sama Mufid. Iya. Terus sering lah ikut diskusi ada acara apa. Tapi kalau sama Pak Bodem udah kenal dari lama mungkin? Enggak juga. Pas itu kan hadir juga tuh beliau tuh. Iya, di situ. Itu di sana. Baru pertama. Saya sebelumnya nggak kenal sama Abode atau tokoh-tokoh yang lain lah gitu ya. Kapan tuh Kang liriknya atau kumpulan-kumpulan tulisannya dibukukan di Langgam? Pengen itu teh. Gas tuh Bang? Besok ya? Siap, besok. Bener ya. Serius? Ditagih ke kami. Besok udah ada sebetulnya si naskahnya ya. Tapi karena saya nulisnya terlalu lama itu dari 2008 sampai 2014 tidak saya terbitkan dan sampai sekarang tidak saya terbitkan juga. Tapi masih ada kan naskahnya Wah? Arsipnya lengkap? Ada. Wah bener tinggal gasnya tau Kang ya. Tapi malu jelek. Posisinya itu karena ada banyak hal yang update. Update kok? Tentang pemikiran saya. Pemikiran saya waktu itu merespon sesuatu misalkan begini, ternyata pada faktanya sekarang itu beda. Gitu. Yeah. Nah saya tuh bingung itu, karena saking banyaknya ide-ide baru, gagasan baru gitu. Ide-ide gagasan baru dan sebelumnya saya merasa tersesat gitu pemikiran saya itu. Sekarang maksudnya sekarang sudah di jalan yang benar gitu? Enggak juga, masih tersesat lagi mungkin. Makin jauh. Untuk 2 tahap lebih tinggi mungkin. Siap. Bang tapi leres ya, Pak sudah siap. Langsung. Insya Allah siap. Bismillah lah. Mudah-mudahan. Tapi saya mau pengen pakai braille itu. Ada nggak di Langgam? Bisa Kang, kita fasilitasi pokoknya. Jadi saya mah pertama gini. Saya ini penganut Go Green. Saya OTW penganut Go Green. Penganut Go Green. Jadi saya rada dikurangi buku-buku yang dari kertas. Benar. Kertas, plastik. Saya mah paling benci Kang. Ya, itu. Bagaimana itu? Atau Langgam menganut fuck Go Green? Enggak, kan saya suka kepikiran nasib penyu di laut yang kabelit ku plastik karunya kan saya suka kepikiran memesar itu. Benar. Makanya itulah harus bikin braille. Pertama buku braille itu tak apa-apa dengan kos yang tinggi gitu, tapi saya puas. Benar. Itu misalkan untuk orang teman-teman kawan-kawan yang disabilitas misalkan bisa membaca. Itu cita-cita saya sebetulnya udah lama. Siap, bisa Kang, bisa kita fasilitasi. Siap. Kang, hatur nuhun Kang, sudah siap mau menyempatkan waktunya nih untuk membahas teknologi terbaru nuklir ya. Kita hari ini perbincangan kita tuh membahas teknologi terbaru nuklir kawan-kawan. Kang, akun Instagram apa Kang namanya? Almarhum Haji Egi. Facebook? Almarhum Haji Egi. Twitter ya? Twitter sama teman dipinjam. TikTok? Dipinjam juga sama teman.
Berarti Kang Egi bisa dihubungi di Instagram dan di Facebook. Dua-duanya namanya almarhum Haji Egi. Kawan-kawan, sebentar lagi Kang Egi konser, jangan lupa beli tiketnya. Dan sampai bertemu di perbincangan kita di Siniar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun Kang Egi.